Baca bersama ATHG sikap iman. Apa itu ATHG? Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa luput, terhindarkan dari ATHG. Ya, ATHG menjadi saudara sesuatu yang ada di dalam kehidupan keseharian ras manusia. Ya, nah nggak usah marah-marah kenapa ada ATHG. Tapi hari ini kita mau belajar, kita mau dapatkan tipsnya bagaimana kita menghadapi ATHG. Ngadapin ATHG-nya dengan sikap iman. Saya lanjutkan dari Mazmur 77. Kita baca Mazmur 77 ayatnya yang kedua. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Saudara, untuk didengar Tuhan, apakah perlu berseru-seru? Apakah perlu dengan nyaring? Jawabannya tidak seharusnya. Bahkan sebuah suara kecil di hati kita, di pikiran kita, Tuhan juga sudah mendengar atau Tuhan tahu. Jadi tidak harus untuk berseru, karena berseru saja sebetulnya sudah keras. Volumenya sudah pasti tinggi. Kalau ditambah lagi dengan nyaring, kedengarannya lebih menggelegar. Seorang Asaf bilang, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Berarti dia dalam kondisi apa, saudara? Kondisi yang sangat kritis, critical, darurat, emergency. Seperti orang dalam kondisi SOS. Perlu ditolong. Karena air sudah di leher, saudaraku. Dia akan gunakan sisa tenaga terakhirnya. Berteriak sedapat mungkin. Supaya ada orang yang bisa dengar dan datang pertolongan. Itulah yang sedang dialami oleh Asaf. Mungkin ada di antara kita juga sedang mengalami seperti Asaf. Ada ancaman, ada tantangan, ada hambatan, gangguan yang engkau alami. Entah itu di kesehatanmu, area pernikahan keluargamu, pekerjaan, bisnismu, keuanganmu. Engkau sedang menghadapi kondisi yang kritikal. There is no hope, enggak ada harapan. Pintu-pintu udah tertutup. Dokter berkata, nikmati apapun makanan yang kamu suka, karena kamu enggak punya harapan untuk hidup. Atau sisa waktu hidupmu sebentar. Impossible. Sudah tidak mungkin. Engkau berteriak, help! Tolong aku, Tuhan. Henry Nouwen dalam bukunya dia bilang begini. Tidak seorang pun luput dari luka. Setiap orang punya luka. Berarti termasuk saya yang lagi berkhotbah ya. Gembalamu juga punya luka. Luka di bagian mananya? Bisa di bagian fisik. Bisa di bagian apa lagi? Jiwa. Bisa di bagian apa lagi? Spiritual. Semua bagian kehidupan kita bisa saja ada luka. Kata luka berarti kondisi yang tidak nyaman. Kondisi yang sakit. Kondisi yang buruk. Semua orang punya luka di dalam hidupnya. Tetapi saudaraku, bukan soal bagaimana luka itu tidak kelihatan. Atau luka itu disembuhkan.
Tapi bagaimana luka kita dapat menjadi blessing, menjadi berkat buat orang lain. Sebab Allah tidak pernah menyanyiakan sebuah luka. Haleluya. Jadi bersyukurlah buat kondisi yang tidak nyaman, kondisi buruk, keadaan yang membuat kita, saudara, itu tidak seimbang mungkin dalam hidup ini. Terasa sakit dalam hidup ini. Jelas firman-Nya berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi setiap luka bisa menjadi sebuah kebaikan. Selama kita punya sikap iman, maka semua kondisi yang buruk, maksud jahat orang, segala sesuatu yang sulit, sukar, diubahkan menjadi sebuah keberuntungan. Berkat, rezeki, kemujuran. Saudara mau sebut apa? Semua yang sungguh amat baik seringkali tersembunyi dalam sebuah bungkusan yang tidak baik kelihatannya. Sebuah bungkusan yang sakit, sebuah bungkusan yang buruk rupanya. Jangan cepat-cepat membuang kadonya, jangan cepat-cepat membuang paketnya. Sebab di dalamnya there is blessing, ada berkat. Haleluya. Kalau yang lalu saya cerita tentang Charles Spurgeon. Luka seorang Charles Spurgeon bahkan tidak tersembuhkan sampai akhir hidupnya. Seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan pengurapan yang luar biasa, yang menarik begitu banyak orang, ribuan jiwa datang pada Yesus. Kehidupan seorang Charles Spurgeon yang secara karakter moral sangat bagus sekali. Tapi dia mengalami depresi, bahkan sampai matinya depresinya tetap ada pada dirinya. Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menyembuhkan seorang Charles Spurgeon? Lagi-lagi Tuhan punya tujuan dalam sebuah luka. Ada maksud dalam sebuah luka. Kadang kita memang tidak mengerti kenapa semua itu terjadi. Semua untuk kebaikanku, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin saudara bertanya, atau saudara bisa bilang begini, bukankah Charles Spurgeon tetap mengalami depresi sampai mati, dan berarti dia tidak mengalami kesembuhan dari Tuhan. Justru kematiannya adalah kesembuhan total yang dia alami. Saya ingat pernyataan itu oleh Bu Nola kepada saya pada waktu saya ucapkan, turut bersimpati atas berpulang ayahanda daripada Bu Nona minggu yang lalu. Ibu Nona jawab saya, puji Tuhan Pak Bram, Papa sudah mengalami kesembuhan untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini sebuah perspektif iman. Bahwa Tuhan adalah Allah yang tetap sungguh amat baik. Sekalipun saat ini, bahkan mungkin sampai akhir daripada hidup seseorang. Sepertinya Tuhan tidak mengabulkan doanya. Sepertinya Tuhan tidak bertindak atas iman seseorang. Tapi Dia Bapa yang tetap setia. Semua yang sungguh amat baik terjadi buat orang itu. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya cerita tentang T.D. Jakes. T.D. Jakes seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang pemimpin rohani, pengkhotbah, penulis,
pendiri gereja The Potter House di Dallas, Texas, yang menggembalakan puluhan ribu jemaat. Keren ya. Saya bayangkan one day kapan ya WTC Kota Wisata kayak begitu, saudara. Imani aja, saudara ya. Nah, saudara-saudara, dia mengembalakan ribuan jemaat. Tetapi harga yang dia bayar juga apa? Mahal sekali, saudara. Dia punya buku yang sangat viral. Saya belum baca bukunya, tapi karena saya sudah ikut podcastnya, jadi saya tahu isi bukunya. Nanti saya akan membahas buat saudara di next. Karena memang khotbah begini menakutkan buat pengkhotbahnya sendiri maupun juga jemaat, seringkali begitu. Tapi hari-hari ini kita perlu khotbah seperti ini. Karena realitasnya terlalu banyak jemaat Tuhan yang mengalami ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, saudara, proses di mana dia bilang dia mengalami crushing. Crushing itu sebuah penghancuran atau peremukan. Maksudnya bayangkan kerupuk dihancurin. Nah, itu crushing. Ya. Dihancurin, diremukkan. Ayahnya gagal ginjal pada saat dia masih remaja. Jadi ayahnya gak bisa bekerja. Maka saudara, si T.D. Jakes rela untuk meninggalkan sonah nyaman remajanya untuk bekerja di usia yang masih sangat remaja. Untuk membantu ekonomi keluarga. Menikah dan mulai pelayanan, mulai gerejanya. Dan sebagai hamba Tuhan yang miskin. Duitnya bukan pas-pasan lagi. Underpass. Bukan pas-pasan lagi, underpass. Dia bekerja sebagai kuli, menggali parit, atau kerja apapun untuk mendapatkan keuangan. Saking underpassnya, saudara, kendaraannya disita karena gak mampu bayar. Listrik, air diputusin karena belum bayar iuran. Miskin ya. Dia bilang itu crushing. Dia diremukkan, dihancurin. Ketika gereja mulai berkembang menjadi ribuan, anak perempuannya yang menanjak dari usia 13 ke 14 tahun mengalami kehamilan. Tentu ini kondisi yang sangat menyakitkan sekali dan memalukan buat seorang hamba Tuhan. Bahwa anak perempuannya mengalami kondisi seperti itu. Dia mengembalakan ribuan orang dan banyak orang di gereja dan media Amerika menghakiminya dan mempermalukan keluarganya. Berapa banyak kita yang kuat dan tahan kalau saudara ada dalam kondisi seperti ini. Ini peremukan yang luar biasa. Dan dia sempat berkomentar begini. Gereja kadang terlalu sibuk melempar batu. Sampai lupa bagaimana menyembuhkan orang yang terluka. Yesus sempat bilang kepada orang-orang yang mau melempar seorang pelacur. Kalau ada di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, engkaulah orang pertama yang bisa melempar perempuan ini. Saya mau kita menjadi gereja yang bukan melempar batu pada saat orang jatuh dan hancur hidupnya. Tapi kita mau jadi gereja yang menyembuhkan orang-orang yang luka, orang yang terbuang,
orang yang gagal, orang yang dipermalukan dalam hidupnya. Gereja adalah bengkel juga buat orang-orang berdosa. Tempat di mana orang berdosa dipulihkan, disembuhkan. Ketika T.D. Jakes hendak melayani jutaan orang di Nigeria, diundang oleh sebuah gereja besar, yaitu yang digembalakan oleh Adeboye di Nigeria. Pesawatnya transit di London dan dia masih ada di London sebelum berangkat melanjutkan perjalanan ke Nigeria. Lalu dapat kabar dari Amerika, anak laki-lakinya yang segar, bugar, masih muda, seorang yang suka berolahraga, tapi kena jantung, serangan jantung. Dalam kondisi darurat di rumah sakit dan harus dioperasi. T.D. Jakes, shock berat. Dia harus memutuskan antara lanjutkan ke Nigeria untuk melayani jutaan orang atau kembali menjumpai anaknya dalam kondisi kritis. Dan dia memilih terbang kembali ke Amerika. Dia bilang, I was standing there watching my son fight for his life. Aku berdiri di situ. Menyaksikan, melihat bagaimana anak saya bertarung dengan kehidupan. Dan itu adalah masa permukaan, crossing moment. Di mana I had no words, saya gak punya kata-kata. Hanya punya iman pada waktu itu. Kejadian itu membuat seluruh keluarganya terpukul. Bahkan dia berkata bahwa ia seperti dihancurkan 2 kali lipat. Kenapa? Karena T.D. Jakes baru saja melewati masa stres yang begitu berat karena pelayanan. Nanti saya cerita pada kesempatan yang lain. Dan karena kesehatan pribadinya. Satu hal yang saya pelajari, orang-orang besar melewati masa-masa sukar dan sulit yang besar juga, saudara.